بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sultan Channel, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia hidayah untuk kita semua. Sehat, sukses, berkah. Nah, kali ini Sultan Channel seperti biasa dalam segmen Orang Tasik, obrolan ringan tentang Islam tapi asik. Asik. Jangan lupa ininya kling 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 hanya untuk Sultan Channel. Sini ada Kang Adang. Kang Adang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Amin amin amin. Saya biasa Mang Jaki, selalu menemani sahabat Sultan Channel. Oke Kang Adang, di sini ada seorang anak ketika ada di rumah ya. Di sini orang tua selalu menyuruh itu yang paling mudah. Di sini di rumah ada seorang anak. Ketika seorang anak ketika disuruh tersebut, ada yang ngeyel, ada yang, "Dek, tolong ambilin air." Si anak, "Oh, mama baru saja ini udah nyuruh nyuruh ini. Baru diberes nyapuin, sekarang udah ngambil air." Tapi dilaksanakan Kang Adang itu. Ada lagi anak, kalau sebagai ilustrasinya, ada lagi seorang anak, "Dek, tolong ambilin air." "Iya siap mah." Sambil lari ngambil wadahnya lalu berangkat. "Nih mah." Nah, dengan perasaan sumringah. Kalau tadi dengan perasaan cemberut, yang kedua adalah dengan sumringah. Ada lagi ini anak, "Dek, tolong ambilin air." "Oke mah." Langsung dia itu. Bahkan anak tersebut dikasih pelukan, dikasih terima kasih, sampai ada ucapan terima kasih dari seorang ibu atau sebagai orang tuanya. Dengan gambaran tersebut kan ada di sana ada istilahnya yang disebut dengan kerelaan. Kalau lebih spesifiknya keikhlasan. Kenapa saya mau mengangkat dari situ? Sebab di sana ada dalam Islam itu dituntut yang namanya keikhlasan gitu kan. Bukan hanya rela saja gitu. Jadi dari ketiga kriteria tadi ada yang cemberut, ada yang rela, ada yang ikhlas, kesan kelihatan secara ikhlas. Sumringah. Nah, dengan sumringah. Itu kan. Ya, di Islam sendiri kan, Betul? ini yang disebut dengan metode ikhlas kan? Iya. Metode ikhlas. Cuman banyak yang mengkritisi kan, ketika kita tidak mau melakukan dengan beban kan gitu kan. Jadi katanya itu tidak ikhlas gitu kan. Iya. Gitu kan. Padahal yang penting kita melakukan. Mau kita melakukannya dengan cemberut, mau kita melakukannya dengan sumringah gitu kan, sama di Islam itu yang namanya ikhlas. Di dasarnya itu di ikhlas. Masalahnya di mana gitu kan, ada ukuran kan, gitu kan. Nah, ini ikhlasnya dengan kualitas yang seperti itu, gitu kan, kurang baik gitu kan. Ada yang kualitasnya, baik, ada yang kualitasnya sedang nih gitu kan. Baik tidak gitu kan, jelek juga tidak gitu kan. Ada kualitas yang luar biasa baik kan gitu kan. Nah, kalau diilustrasikan seperti tadi kan, ketika orang tua memerintahkan untuk melakukan sesuatu, si anak masih nurut gitu kan. Betul. Walaupun dia melakukannya dengan ketidaknyamanan di hati lah gitu kan. Dia masih ikhlas dengan ukuran keikhlasannya seperti itu. Standarnya gitu itu kan. seperti gitu. Yang penting apa dulu gitu kan? Yang penting nurut dulu Bang. Jadi nurut. Untuk mendapatkan kriteria ikhlas itu maupun level apapun, yang penting nurut dulu, taat dulu. Ya, gitu kan. Nah, tidak mungkin seseorang mengerti tentang ukuran keikhlasannya ketika dia belum melakukan, belum taat. Kan gitu kan. Nah, ini untuk khususnya untuk para komentator. Iya. Ada kan komentator kan seperti ini kan, ketika nonton seseorang dia nggak ikhlas. Gitu kan. Nah, berbeda kondisinya dengan yang melakukan. Yang melakukan tahu ukuran dia
ikhlas atau tidak gitu kan. Dari apa gitu kan? Dari dia melakukan ketaatan itu, Kang. Setuju, Kan gitu setuju, kan. betul. Pada betul, akhirnya betul. ketika dia melakukan walaupun dengan gremet gitu kan. Gremet. Iya. Itu masih dibilang ikhlas dengan ukuran keikhlasannya yang seperti itu. Kan gitu kan. Nah, Artinya, maaf Kang Adang, artinya walaupun dalam keadaan cemberut, menggerutu segala macam bla 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 lah, yang jelas ya orang tersebut kesannya tidak mau tapi melaksanakan. Nah itu kan. Iya. Sisi baiknya man ada ketaatan. Selagi dia masih ada ketaatan gitu kan, dia masih disebut ikhlas. Walaupun ukuran ikhlasnya gitu kan masih kurang baik, kan gitu kan. Nah, masalahnya di mana sebenarnya? Untuk mendapatkan ukuran-ukuran kualitas ikhlas yang baik kan gitu kan. Dari sisi pengenalan kepada siapa yang memerintahkan. Ketika si anak ini anak yang baik, anak yang soleh gitu kan, anak yang berbakti kepada orang tuanya gitu kan, dia sadar dirinya bahwa orang tuanya telah membesarkan dia, memfasilitasinya segala sesuatunya kan gitu kan. Ketika dia menerima perintah, dia bakal melakukannya dengan sebaik-baiknya. Karena ada rasa kan, ada rasa orang tua telah membesarkan kita, telah mengurus kita, merawat kita kan. Padahal perintah itu tidak menjadi beban, karena dia punya rasa itu. Bukan berarti timbal balik. Nah, gitu kan. Cuman rasa itu yang memberitahukan, bahwa posisi dia anak yang soleh atau belum soleh kan. Artinya yang nurut atau tidak nurut aja dulu di sana gitunya. Nah, ketika ukuran kita kepada Tuhannya gitu kan, kita belum sadar bahwa Tuhannya yang sudah membesarkan kita, Tuhannya yang telah memfasilitasi semua yang kita terima kan gitu kan. Nah, ukurannya di situ. Kalau kita belum kenal seutuhnya dengan Tuhannya, kita bakal melakukan ketaatan apapun dengan gremet tadi, dengan beban. Setuju. Gitu. Jadi bahasanya itu beban. Kenapa? Kalau anak tidak menjadi beban, tapi hanya ketidakmauan tersebut. Tapi masa kita orang beriman, mungkin hanya itu levelnya beban. Nah, untuk meningkatkannya artinya hilangkan dulu bebannya atau munculkan apanya coba. Kalau urusan tadi dengan orang tua gitu kan, cintai orang tuanya kan. Cintai orang tuanya gitu kan. Semakin kita tahu seberapa hebat perjuangan orang tua kepada kita gitu kan, pada akhirnya bakal ada muncul satu rasa untuk berterima kasih. Jadi bentuk terima kasih kita gitu kan, apapun yang diperintahkan orang tua, pada akhirnya kita bakal melakukan itu dengan senang hati. Setuju. Kan? Betul. Nah, dekati dulu Tuhannya gitu kan. Dekati dulu Tuhannya, terus kita bakal melakukan apa yang Allah perintahkan itu dengan senang hati. Nah, gitu. Ini kualitas ikhlas yang paling baik kan gitu kan. Nah, intinya gitu kan. Intinya. Mau gremet atau mau apa bahasa Indonesia? Jadi menggerutu. Mau menggerutu ataupun tidak kayak gitu kan, lakukan aja dulu, taat aja dulu kayak gitu kan. Laksanakan aja dulu. Nah, selanjutnya kualitas ikhlas di perjalanan kan. Setelah nurut, setelah taat gitu kan. Nah, di situ baru bermain bagaimana cara meningkatkan kualitas ikhlas ini kan gitu kan. Gitu kan. Nah, masalahnya kalau kita tidak taat dulu, apa yang mau dirubahnya Kang? Masa melakukan juga tidak. Setuju. Artinya Kang Adang, bahwa kita apapun yang dilaksanakan, apapun yang kita lakukan, langkahnya dulu. Sami'na wa ata'na. Artinya apa? Ketika kita melangkahkan, urusan benar atau tidaknya, urusan ikhlas atau tidaknya, itu ranahnya proses. Itu proses. Jadi gitu, sobat Sultan Channel. Ternyata mudah banget. Yang penting apa? Pelaksanaan yang paling susahnya. Kenapa? Hati tidak mau memberikan suatu ketaatan. Berniat dulu. Kita harus berniat menjadi anak yang baik, berniat menjadi anak yang soleh gitu kan. Nah, kepada Tuhannya kita berniat dulu. Berniat untuk menjadi hamba yang baik. Nah, setuju bahasanya. Tanamkan dulu sehebat-hebatnya di sini gitu kan, untuk menjadi hamba yang baik. Gitu kan. Pada akhirnya yang kita pikirkan strateginya apa gitu kan, strategi bagaimana hamba yang baik melakukan
Nah itu. Bagaimana hamba yang baik itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, oleh tuannya kalau di rumah. Ya. Nah, Sobat Sultan Channel, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, kalau tumbuh dengan niat, kita awali dengan niat. Niatnya yang mau kemana, insya Allah hasil yang akan dilakukan, akan yang didapatkannya juga akan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh kita. Percayalah, Allah maha mengetahui, maha mendengar. Ingat, niatmu hanya untuk mendapatkan keriduannya. Setuju kan Anda? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.